Eliano Reinders kembali tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong. Lantas, pecinta sepak bola Indonesia pun mempertanyakan apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Coach STY sehingga tidak memasukkan Eliano Reinders. Ingat, perlu digarisbawahi, Eliano bergabung ke timnas melewati yang namanya proses naturalisasi yang dikebut yang sangat amat cepat. Sebelum lebih jauh, aku mau pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kurang lebih ada dua kekagetan yang muncul di pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Yang pertama, kekagetan yang datang dari pelatih Jepang sendiri, yaitu Hajime Moriyasu. Ia tidak memprediksi awalnya timnas Indonesia bermain agresif, ya, tapi di saat timnas Indonesia bermain agresif, yang menjadi persoalan ya, efektivitas, banyak peluang tidak bisa dioptimalkan. Nah, kemudian yang kedua, kekagetan yang datang kala Coach Sintayong kembali teman-teman tidak memasukkan Eliano Reinders ke dalam daftar susunan pemain yang berlaga menghadapi Jepang. Nah, berkali-kali kita sudah membahas bagaimana cara normalnya, umumnya seorang pelatih melihat pemain di atas lapangan. Yang pertama, berdasarkan pandangan kualitatif. Ini menggunakan A-test, menggunakan mata pelatih sendiri ataupun mata talent scouting itu sendiri, teman-teman. Nah, dalam konteks ini kan mata Coach Sintayong. Nah, dengan pandangan kualitatif ini, pelatih langsung melihat aksi pemain tersebut di atas lapangan, pergerakan pemain tersebut di atas lapangan, visinya bagaimana, kemudian kepintarannya bagaimana, passingnya, teknik dasarnya, bla 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 bla. Memang viewer menggunakan pengamatan dari kepala sendiri, teman-teman, setelah melihat menggunakan mata. Nah, kemudian kita geser masuk ke pandangan kuantitatif. Nah, pandangan kuantitatif ini kita menggunakan data statistik. Setelah kita melihat menggunakan pandangan kita sendiri, kita combine dengan menggunakan data statistik. Nah, expected goal-nya berapa, expected assist-nya berapa, parameter data statistik, kemudian crossing-nya berapa, dribble-nya bagaimana, lalu long pass-nya bagaimana, passing akurasinya, bagaimana banyaknya, berapa banyaknya ia masuk ke dalam penalty area, bagaimana defense-nya, tackle, blocking, dan lain sebagainya, teman-teman. Itulah dua poin besar yang biasanya digunakan oleh pelatih, talent scouting, dan sebagainya, teman-teman, untuk melihat, menilai pemain itu sendiri. Nggak bisa kita hanya menggunakan umum ya, nggak bisa kita hanya menggunakan A-test aja, pandangan lewat mata. Kita harus juga mengcombine dengan menggunakan data statistik ilmiah, sehingga keputusan yang kita ambil ujungnya nanti, outputnya nanti, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak kita harapkan. Nah, itu menjadi salah satu hal yang digunakan oleh Como, klub yang ada di Liga Italia. Mereka melakukan proses transfer, mengambil sebuah kebijakan. Selain menggunakan ya pandangan kualitatif, mereka juga melibatkan orang-orang di balik layar yang sangat amat andal dari sisi data statistik. Nah, ada nih nomor 3 poin yang biasanya kita temui juga di pelatih pada umumnya. Apa itu? Pandangan subjektifnya. Nah, subjektif ini maksudnya bagaimana? Ketika sudah melewati pandangan kualitatif, kemudian kuantitatif, ternyata layak nih pemain tersebut memang dipanggil ke timnas, layak nih diberi kesempatan, atau sebaliknya ternyata pemain ini tidak layak, teman-teman. Ada pandangan ya subjektif tadi, meskipun pemain tersebut tidak layak ataupun dipertanyakan, tetap tuh dipanggil oleh pelatih. Nah, atau sebaliknya, meskipun pemain tersebut bagus, jika menurut pelatihnya tidak oke, tidak cocok nih dari sisi taktikal, maka tidak akan dipanggil ataupun tidak akan dimainkan. Nah, Eliano ini saat menghadapi Bahrain sudah merasakan 45 menit. Artinya sudah dimainkan nih oleh Coach Sintayong. Nah, saat menghadapi Cina tidak masuk ke DSP, daftar susunan pemain. Saat menghadapi Jepang tidak
masuk lagi ke dalam daftar susunan pemain. Nah, alasan pertama yang muncul di media teman-teman, kenapa Eliano tidak main ataupun tidak masuk di DSP saat menghadapi Cina, karena masalah taktikal. Oke, kemudian yang kedua, selesai pertandingan melawan Jepang, Coach Shin Tae-yong lewat sesi preskon katakan, mengapa nih alasan Eliano tidak masuk ke DSP? Untuk Eliano Reinders dikatakan oleh Coach Shin Tae-yong tidak dapat masuk skuad karena menurut saya, nah ini dia, menurut saya tidak baik untuk masuk ke skuad timnas Indonesia. Jadi saya memilih seperti itu. Nah, ada key point yang sangat amat penting. Menurut saya, menurutnya Coach Shin Tae-yong. Nah, seperti itulah. Nah, ketika ini terjadi kepada Eliano Reinders, ketika disebutlah Eliano Reinders tidak masuk ke tactical dan Coach Shin Tae-yong juga mempertegaskan tidak baik untuk masuk ke skuad timnas Indonesia. Lantas, ini pertanyaan besar. Kenapa diajukan proses naturalisasi? Dan proses naturalisasi ini dikebut secepat kilat bersama Mads Hilgers. Nah, pada saat aku membuat video ini teman-teman, aku meriset juga lah. Orang-orang PSSI pun bingung ini. Kenapa alasan Coach Shin Tae-yong bisa sedemikian rupa. Jadi membuat bingung lah orang-orang PSSI pun. Dan ya harusnya ya, normalnya pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh Coach Shin Tae-yong sekarang timnas Indonesia tentu harus persetujuan dari Coach STY itu sendiri. Nah, andai ini merupakan Eliano ya, merupakan keinginan Coach STY sendiri, ya aku berpikir ini memang keinginan Coach STY teman-teman. Kenapa ujungnya tidak dimainkan? Kalau tidak dimainkan ngapain dinaturalisasi? Kan kasarnya kayak gitu teman-teman. Atau jika kita bandingkan lagi dengan beberapa pemain yang tampil saat menghadapi China ataupun saat menghadapi Jepang. Ada beberapa pemain Liga 1 Indonesia di sana teman-teman. Lebih dipilih oleh Coach Shin Tae-yong daripada Eliano sendiri. Apakah Eliano tidak sebaik daripada pemain Liga 1? Atau sebaliknya memang pemain Liga 1 dianggap oleh Coach Shin Tae-yong lebih baik daripada Eliano? Kalau misalnya pemikiran seperti itu, sekali lagi, balikkan lagi. Ngapain diproses naturalisasi? Ini misteri teman-teman. Di satu sisi dikebut sana-sini sampai ke Belgia, harus terbang dalam menyelesaikan administrasi yang dimiliki oleh Eliano Reinders. Ketika sudah selesai, malah tidak digunakan, malah tidak dimanfaatkan. Kan kita mencari pemain keturunan, pemain diaspora ini teman-teman untuk bisa kita optimalisasi. Bukan ketika kita sudah lakukan proses naturalisasi, maka tidak akan kita gunakan lagi. Nah, inilah ya situasi yang menarik sebenarnya dari sikap yang diambil oleh Coach Shin Tae-yong. Tetapi aku merasakan ya tidak aneh ya, bagaimana Coach STY dalam meracik taktikalnya bersama timnas, banyak kejutan, banyak eksperimen. Dan ketika Coach Shin Tae-yong melakukan ini kepada Eliano Reinders karena track record yang dimiliki oleh Coach STY sebelumnya demikian, ya pertanyaan itu ada, kegelisahan itu ada yang aku rasakan kenapa Eliano tidak dimainkan. Tetapi nggak terlalu tebal kegelisahan itu muncul karena ya Coach Shin Tae-yong khasnya seperti itu, kejutan-kejutan yang kadang tak masuk akal diterima oleh kita semua. Nah, demikianlah. Tapi dalam konteks mengambil keputusan bagi seorang pelatih, tentu harus kita hargai. Namun, bagaimana proses naturalisasi yang dilakukan kepada Eliano Reinders yang dikebut teman-teman lalu tidak dimainkan, ini kan sesuatu yang aneh aja. Membuat bingung lah ya, apa yang dimaksud oleh Coach Shin Tae-yong itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, pelatih itu sekali lagi mempunyai pandangan kualitatif dan kuantitatif. Jadi, ketika mereka lebih mempertebal pandangan kualitatif mereka, jadi jangan heran seperti case Eliano ini akan muncul ataupun pemain-pemain lainnya. Dan terkhusus, nah dengan apa yang kita bahas tadi, maka akan bisa itu memunculkan perbedaan pandangan antara pecinta sepak bola ataupun pengamat dengan pelatih kepala itu sendiri. Pasti pelatih kepala punya yang namanya subjektivitas. Nah, bukan hanya Coach Shin Tae-yong punya subjektivitas teman-teman. Ya, beberapa pelatih lah ataupun sebagian pelatih di dunia ini. Nah, kita ambil contoh lah di Liga Indonesia teman-teman. Ada itu pelatih
pindah ke klub A, B, C, D, E, ada beberapa pemain yang wajib dibawa oleh pelatih tersebut. Artinya, pelatih itu sendiri punya pandangan dan pemikiran sendiri kalau misalnya pemain A, B, C di gerbongnya dia harus bawa untuk mempengaruhi konstelasi permainan yang ia inginkan di atas lapangan. Terlepas daripada itu, ada salah satu hal yang sudah beredar memang di media sosial, teman-teman. Kalau Eliano ini, ya kenapa tidak dimasukkan, ada kaitannya masalah taktikal. Nah, masalah taktikal ini artinya dari pelatih itu sendiri ya, teman-teman, bahwa ya memang tidak sesuai, tidak masuk kriteria, dan sebagainya yang dan kita harus menghormati. Nah, untuk kedepannya tentu pemain-pemain yang di proses naturalisasi, andai ini memang nggak masuk ke taktikal Coach Sintayong, harus lebih dalam lagi untuk diserap, untuk dibedah, teman-teman, agar tidak ada statement-statement tidak cocok nih dengan formasi, dengan taktikal. Gimana menurut teman-teman soal Eliano? Ini misteri yang sangat amat menarik, aku pikir, teman-teman, di proses naturalisasi dengan cepat tetapi tidak digunakan. Silahkan tulis di kolom komentar. Baik.